Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Saputra, NIM 710113227, jurusan Sistem Komputer. Semester 5, mata kuliah Communication Data. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Communication Data yang pertama adalah identify the five component of a data communication system. The message is the information data to be communicated, yaitu adalah bentuk komunikasi pesan singkat antara dua orang atau lebih menggunakan komputer atau yang lainnya. Ya, bisa contoh, kita bisa mengirim maupun menerima pesan dengan email, BBM, dan lain-lain. The sender is the device that send the data message, adalah sebutan untuk penyampai pesan atau pengirim pesan atau informasi serta mempunyai kepentingan untuk mengkomunikasikan kepada orang lain. The receiver is the device that receive the message, adalah penerima pesan yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber komunikator. Receiver bisa disebut juga sebagai pembaca dan pendengar dan pemirsa. Transmission medium. The transmission medium is the physical path by which a message travel from sender to receiver, adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. A protocol is set of rules that govern data communication, adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengirimkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih. What are the three criteria necessary for an effective and efficient network? Yang pertama ada performance. Performance adalah berarti daya guna dalam berkomunikasi. Data performance dapat diartikan sebagai ukuran yang diperhitungkan dengan waktu dalam mentransmisikan data yang terbebas dari kesalahan. Reliability adalah sistem pelayanan satu atap dengan teknologi komputer sehingga dapat memberikan pelayanan cepat dan akurat. Security adalah sebuah pengamanan komunikasi data antar sistem atau institusi data untuk pengamanan file-file penting yang kita buat maupun orang lain. What are the advantages for a multi-point connection over a point one? Adalah dalam lingkungan multipoint, kapasitas saluran dibagi baik spasial atau temporal. Jika beberapa perangkat menyebabkan link secara bersamaan, itu koneksi spasial bersama. Jika pengguna harus mengambil, ternyata itu ada koneksi waktu bersama. What is the difference between half duplex and full duplex transmission mode? In half duplex mode, each station can both transmit and receive but not at the same time. When one device is sending, the other can only receive and vice versa. Yang artinya adalah dalam mode full duplex juga disebut kedua stasiun dapat mengirim dan menerima, tapi tidak saat yang sama. Salah satu perangkat sedang mengirim, yang lain hanya dapat menerima dan sebaliknya. Full duplex. In full duplex mode, also called duplex, both station can transmit and receive. Dalam mode full duplex ini juga disebut kedua stasiun dapat mengirim dan menerima. What are some of the factors that determine whether a communication system is LAN or WAN? Local area network. LAN is usually privately owned and connects some host a single office building or campus. Jaringan area lokal biasanya milik pribadi dan menghubungkan beberapa gedung seperti perkantoran atau kampus. With area network, one has a wider geographical span, spanning a town, state, a county, or even the world. Jaringan luas memiliki rentang geografis yang lebih luas yang mencakup kota, negara, atau bahkan dunia. What is an internet? What is the internet? Adalah suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lainnya saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. When we use local telephone to talk to a friend, are we using a circuit switch network or packet switch network? Adalah jaringan dalam jaringan komputer komunikasi antara
kedua ujung dilakukan di blok data yang disebut dengan paket. Kata lain, komunikasi terus menerus kita lihat antara dua set telepon. Ketika mereka sedang digunakan, kita melihat pertukaran paket antara dua komputer ini memungkinkan untuk file antara dua komputer ini kita untuk membuat fungsi switch untuk kedua menyimpan dan forwarding karena paket entitas independen yang dapat disimpan dan mengirim. Explain the difference between the duties of the IETF dan IRTF. The Internet Engineering Task Force is a forum of working group managed by the Internet Engineering Steering Group. The Internet Research Task Force (IRTF) is a forum working group managed by the Internet Research Steering Group (IRSG). IRTF focuses on long-term research topics related to Internet protocol, application, architecture, and technology. Yang artinya adalah standar yang membuat mengolah standar. Dengan mengutip websitenya, TPD sering digunakan komunitas besar seperti desainer, operator, vendor, dan penelitian jaringan internasional disebut IETF. Dan Internet Engineering Steering Group adalah memberikan pengawasan arsitektur merupakan Internet Architecture Board. The Internet Research Task Force IRTF adalah merupakan badan yang bertanggung jawab untuk penelitian internet dalam jangka panjang.